Kemudian yang keempat adalah seorang harus sabar dalam menuntut ilmu, harus istiqamah dalam menuntut ilmu. Karena seperti tadi yang sudah kita sebutkan, menuntut ilmu itu butuh pengorbanan, butuh perjuangan, bukan hanya santai-santai, mimpi kemudian langsung dapat ilmu. Nggak bisa. Ilmu itu dengan dipelajari. Innamal ilmu bitta'allumi. Ilmu itu adalah dengan kita mempelajari, dengan usaha. Lam yuladil insanu aliman. Gak ada manusia itu yang lahir langsung pinter, gak ada. Harus ada usaha, harus ada ikhtiar, dan itu butuh kepada kesabaran. Lihat bagaimana kesabaran para ulama dalam menimba ilmu. Mereka mengorbankan waktu mereka, mengorbankan tenaga mereka, mengorbankan harta mereka dalam menuntut ilmu. Sampai-sampai pernah diceritakan bahwasanya Al-Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik, ketika dia menuntut ilmu, beliau kehabisan bekal sampai jual genteng rumahnya. Ada di antara kita yang sudah jual genteng rumah? Subhanallah. Itu para ulama, mereka berkorban. Ya, butuh kesabaran. Kesabaran mendengarkan, kesabaran dalam mencatat, kesabaran dalam memahami, kesabaran dalam waktu yang lama mendengarkan. Ini butuh harus sabar loh. Dengerin, duduk 1 jam, 2 jam. Ini kalau yang nggak sabar, udah. Sabaran dalam mencatat, dan ini penting ya. Catat ilmu. Qayyidul ilma bil kitabah. Catatlah ilmu itu dengan tulisan. Karena kalau nggak dicatat, ya selesai kajian, keluar masjid, ilmunya juga keluar, hilang. Ya, tapi kalau dicatat, kita punya catatan sedikit demi sedikit. Ada buku khusus yang kita pakai untuk kajian, sehingga tersusun, terkumpul, itu bagus. Nanti kapan-kapan dibaca, diulang-ulang, maka itu kita akan merasakan ada tambahan ilmu. Ya, ada manfaatnya kita hadir dalam majelis ilmu itu. Adapun tidak mencatat, maka ini hilang. Imam Syafi'i pernah mengatakan, al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduha. Ilmu itu adalah buruan dan catatan itu adalah talinya, ikatannya. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Ikatlah ilmumu dengan ikatan yang kuat. Faminal hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukuha bainal khalaiqi talika. Karena termasuk kebodohan kalau kamu sudah mendapatkan buruan tapi kamu lepas begitu aja. Udah capek-capek kita, udah mengorbankan waktu kita, tenaga kita, keluarga kita, ya kita sudah luangkan waktu kita, tapi ternyata sudah dapat ilmu dibiarkan hilang begitu saja. Ya, sayang. Sabar juga dalam memahami, karena kadang seorang mungkin hadir dalam majelis ilmu tapi tidak memahami, ya, tidak memahami. Jadi ini butuh waktu. Apalagi kalau pembahasan yang mungkin susah, pembahasan tentang jual beli, ilmu warisan misalnya. Kadang-kadang ada beberapa ilmu yang sulit. Mungkin kalau tentang nikah, biasanya gampang. Ada beberapa yang butuh kita konsentrasi, dan ini butuh kesabaran. Imam Ahmad rahimahullah, beliau adalah orang yang sangat cerdas. Ya. Beliau pernah mengatakan, ta'allamtu babal haidi tis'a sinin hatta fahimtu. Saya mempelajari bab tentang haid, hukum-hukum darah haid, darah kebiasaan kaum wanita setiap bulan 9 tahun lamanya baru saya menguasai. Itu Imam Ahmad loh. Belajar bab haid ya sampai menguasai betul, itu butuh berapa? 9 tahun. Artinya butuh kesabaran, butuh keuletan. Jangan baru belajar sekali 2 kali udah malas lagi. Oh, ana udah belajar. Salah satu penyakit para penuntut ilmu pada zaman kita sekarang, kalau sudah belajar satu kitab nggak mau ngulangi lagi. Udah pernah belajar Arba'in Nawawi, ustadznya ayo kita ulangi. Udah pernah ustadz, ngaji yang lain aja. Padahal dia kalau ditanya juga nggak bisa juga. Ilmu itu butuh penguasaan. Yang paling penting bukan berapa banyak kitab yang pernah kita kaji, tapi apakah kita menguasainya atau enggak. Itu yang paling penting. Maka seorang penuntut ilmu harus sabar dan harus istiqamah. Jangan semangat cuma di awal. Ada sebagian cuma semangat di awal toh, habis itu kemudian gugur. Mengadakan kursus bahasa Arab misalkan. Awal dibuka, Masya Allah 100-200 yang daftar. Lihat setelah 1 bulan, 10 paling berguguran. Padahal menuntut ilmu itu butuh apa? Istiqamah. Makanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, beliau pernah mengatakan, hidayah tidak diraih kecuali dengan ilmu, dan ilmu tidak diraih kecuali dengan istiqamah. Kalau kita pengen mendapatkan ilmu, maka hendaknya bagi kita untuk apa? Istiqamah, tegar, ulet, terus menerus. Jangan cuma semangat di awal saja, tapi terus semangat. Karena kalau kita ini mempelajari ilmu terus menerus, kita akan sadar bahwa masih banyak ilmu yang belum kita pelajari. Ilmu kita masih dikit.